Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah selesai berchatting ala kadarnya bersama lelaki bernama Leo itu, 1 jam kemudian Nabila terus mengecek ponselnya. Mengapa tidak ada notifikasi dari orang yang ia tunggu-tunggu? Ponsel yang berada di dalam genggamannya terus ia tatap. Ya, ia masih berharap Tama menghubunginya, tapi kenapa lelaki itu tidak menghubunginya sama sekali? Apa hubungan mereka benar-benar sudah berakhir sekarang? Dasar laki-laki gak berperasaan, gerutunya. Kemudian memejamkan mata, namun tak bisa juga ia tertidur. Di pikirannya terlintas sesuatu. Oh ya ampun, Tama, maafin aku. Nabila mengingat siang tadi ia telah memblokir nomornya. Pantas saja tidak ada notifikasi apapun. Detik itu juga Nabila membuka blokirnya dan kembali seperti semula. Tanpa menunggu lama, benar saja chat masuk bertubi-tubi ke ponselnya. Nabila, sayang, maafin aku. Nabila, kasih aku kesempatan lagi. Melihat chat itu, Nabila segera membalas, tak tega mendiamkannya terlalu lama. Selesaikan dulu urusan kamu dengan perempuan itu. Kalau di antara kita masih ada dia dan terus mengganggu kamu, lebih baik aku yang ngalah. Aku gak bisa berbagi, Tama. Itu menyakitkan. Tolong kamu ngerti. Kalimat padat menggambarkan rasa kekecewaan dan sakit hatinya ia tujukan pada Tama. Siapa sih yang mau hubungannya ada pengganggu? Nabila akan mengalah jika memang hubungan Tama dan Citra belum berakhir. Tak masalah baginya. Gagal menikah untuk kedua kali. Sudahlah, mungkin memang sudah nasibnya atau memang jodohnya belum dekat. Itulah yang tersirat dalam benaknya. Tapi Nabila, sumpah aku udah gak ada hubungan apapun sama dia. Kalau kamu gak percaya, apa perlu mama aku yang bicara sama kamu? Kenapa juga harus bawa-bawa mamanya dalam masalah ini? Apapun itu, aku cuma butuh waktu untuk sendiri dulu tanpa kamu. Dan kamu bisa introspeksi diri dulu. Tolong ngertiin aku ya. Di sisi lain, Tama mengacak kasar rambutnya. Ia benci keadaan ini, tapi ia sadar jika ini murni kesalahannya. Kalau saja saat Citra mendekatinya waktu itu, ia langsung menolak, tentu hal ini tidak akan terjadi. Sekarang ia sadar telah menyia-nyiakan apa yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun, yaitu kepercayaan dari Nabila. Saat ini, ia hanya bisa mengumpat diri sendiri dan menyusun rencana untuk selanjutnya, berharap bantuan dari sang mama yang sepertinya juga tidak memihak kepadanya. Nabila sedang membereskan sebagian dokumen-dokumen yang penting terkait kasus yang sedang ia tangani. Untunglah tidak ada sidang hari ini, mengingat kartu advokatnya belum berada di tangannya. Nabila melirik ke arah jam tangan, sudah hampir pukul 1 siang. Sesuai janjinya malam tadi, ia akan bertemu dengan lelaki yang ia anggap penyelamat itu. Ponselnya yang berada di atas meja berdering, tertera nama Leo di sana. Halo Mas, Mbak Nabila, saya udah nyampe ya. Oh iya Mas, sebentar, saya baru mau jalan. Maaf ya, harus menunggu. Gak apa-apa Mbak, hati-hati. Padahal belum jam 1, waktu yang mereka sepakati untuk bertemu, tapi ternyata lelaki itu tiba lebih awal. Sejak Nabila menerima panggilan tadi, Tama terus menatapnya. Nabila melangkah keluar ruangan, tak lupa membawa tasnya. Sudah pasti Tama mengikutinya. Kamu mau kemana? Sudah Nabila duga pasti akan seperti ini. Aku mau ketemu orang yang nemuin kartu advokatku, jawab Nabila tanpa menoleh ke arah Tama. Aku antar ya, cowok kan? Gak usah Tama, makasih. Dan mau cewek atau cowok itu bukan urusan kamu, jawabnya ketus. Apa hubungan kita benar-benar berakhir, Nabila? Suara lelaki itu terdengar lirih.
Untuk sementara ini, aku nggak mau menjalin hubungan dulu. Jika nanti kita memang berjodoh, gimana pun jalannya, pasti kita dipertemukan. Jawab Nabila dengan memberikan senyum termanisnya. Ucapannya benar-benar tulus, membuat Tama semakin bingung. Nabila tidak marah padanya, tapi kenapa kata-katanya begitu menusuk di hatinya? Dan kita akan tetap seperti biasa, rekan kerja. Aku nggak pernah nganggap kamu musuh. Lanjut Nabila lagi. Tama hanya terdiam terpaku, mendengar setiap kalimat yang dilontarkan Nabila. Kemudian menatapnya pergi dan menghilang dari pandangannya. Sudah sampai di restoran, sebelum benar-benar melangkah masuk, Nabila mencari sosok yang ia kenal, mengedarkan pandangannya dan terhenti pada seorang lelaki yang mengenakan kemeja berwarna biru dongker, terlihat sedang menikmati secangkir kopi sambil menatap layar ponselnya. "Hai, Mas Leo," lelaki itu menoleh menatap Nabila yang berada tepat di hadapannya. "Iya, Mbak Nabila, silakan." Lelaki itu terlihat sibuk dengan 2 ponsel yang berada di atas meja dan 1 ponsel yang berada di genggamannya. "Banyak bener HP-nya, emang kepake tuh semua," gumam Nabila. "Maaf ya, saya lama." Nabila membuka pembicaraan. "Oh iya, nggak apa-apa kok, saya juga baru 15 menit." Nabila hanya membalas dengan senyuman lalu meraih menu di atas meja. Leo meletakkan ponsel yang ada di genggamannya di dalam saku kemejanya, lalu meraih sesuatu dari dalam saku celananya. "Ini yang Mbak cari. Saya tahu itu sangat penting buat orang yang memiliki profesi seperti Mbak Nabila." Meletakkan kartu itu di atas meja. "Makasih ya Mas, saya sadar ini terjatuh di ATM, tapi setelah saya kembali ke sana ternyata udah nggak ada." "Iya, sama-sama," Leo mengangguk. Setelah mereka berdua memesan makanan sembari menunggu pesanan, mereka mengobrol santai. Leo benar-benar sangat menghargai Nabila, tak sekalipun ia menoleh ke arah lain saat mereka berbicara. Mereka saling bertukar informasi pribadi dan juga pekerjaan. Saat mereka sedang asik mengobrol, salah satu ponsel Leo berdering. "Ya, halo, Pak Leo, saya sudah di kampus. Kamu tunggu saja di depan ruangan saya, 1 jam lagi saya ke sana." Leo langsung memutus sambungan telepon tanpa mendengar jawaban selanjutnya. Nabila merasa ada yang aneh dari lelaki ini. Saat berbicara dengannya, setiap ucapan dan kalimatnya terdengar sangat lembut. Tapi kenapa saat menerima panggilan, nadanya begitu ketus dan tegas? "Maaf ya, itu tadi mahasiswiku yang mau bimbingan," ucapnya seraya tersenyum. Nabila mengangkat alisnya, seketika langsung paham bahwa Leo juga seorang dosen. "Oh, selain arsitek, Mas Leo juga dosen?" tanya Nabila. Leo mengangguk. "Tapi kenapa kejam banget sama mahasiswinya, Mas?" "Kalau nggak digituin, mereka bakalan ngelunjak dan genitnya semakin menjadi-jadi," ucap Leo. Nabila hanya mengangguk mengerti. Tak lama kemudian pesanan mereka datang. Mereka menikmati makanan tanpa bicara, hanya menatap satu sama lain. Leo terlihat sangat senang bertemu dengan Nabila, mungkin lebih tepatnya kagum. "Maaf kalau saya boleh tahu usia Mbak Nabila?" Saya 28 tahun, Mas. Kalau Mas Leo?" "Yang jelas saya udah kepala 3, hehe," jelasnya sambil sedikit tertawa. Oh, Nabila melirik ke arah jamnya. Sudah hampir jam 2 siang, mengingat pekerjaannya masih sangat banyak. "Mas, kayaknya saya nggak bisa lama-lama. Pekerjaan saya masih banyak. Nanti bos saya ngomel." Karena sudah menyelesaikan makannya, Nabila ingin pamit. "Oh iya, saya juga udah ditunggu sama mahasiswi di kampus." Lalu Nabila hendak memanggil salah satu pelayan untuk meminta bil. Sesuai janjinya malam tadi, dialah yang akan mentraktir Leo sebagai ucapan terima kasih.
pelayannya lagi pada sibuk, kita ke kasir aja, ucap Leo yang sudah bangkit dari kursinya. Iya mas, Nabila mengikutinya. Sesampai di kasir, ternyata Leo sudah mengeluarkan kartu debitnya untuk melakukan transaksi. Mas, biar saya aja, Nabila langsung mencegahnya. Di mana harga diri saya, Nabila, kalau kamu yang bayar? Menampilkan senyum manisnya. Hampir saja Nabila tersihir. Dan tiba-tiba Leo memanggilnya tanpa sebutan Mbak lagi. Oh, Nabila menyadari, mungkin setelah mengetahui usia Nabila lebih muda darinya. Makasih Mas Leo, semoga kebaikan kamu dibalas sama Tuhan, ucap Nabila sebelum mereka benar-benar berpisah. Kantor kamu searah sama kampus yang ingin saya tuju, gimana kalau saya antar? Maaf mas, saya nggak ke kantor sekarang, mau ketemu seseorang dulu, ibu-ibu yang mau konsultasi. Terpaksa Nabila berbohong, ia tidak mau Leo mengantarnya ke kantor. Bagaimanapun, Nabila masih menghargai perasaan Tama. Apa jadinya kalau sampai Tama melihatnya diantar oleh seorang laki-laki tampan, mapan? Baiklah kalau gitu, saya harap sekarang saya nggak sedang berhadapan dengan istri orang dan semoga ini bukan pertemuan terakhir kita, ucap Leo sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Nabila. Saya belum nikah mas, ucap Nabila jujur. Iya, semoga aja, lanjutnya. Mendengar pengakuan Nabila, senyum mengembang di bibir Leo. Saat Nabila ingin melepaskan tangannya dari Leo, tapi lelaki itu menahannya. Maaf, tutur Leo kemudian melepasnya. Mereka pun berpisah ke tujuan masing-masing.